Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Farhan, SPDI, S.Hum MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nurfarisatuz Zahra dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya kerjakan. Tugas ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Materi yang saya ambil berjudul Perkembangan Pendidikan pada Masa Dinasti Abbasiyah. Mengapa saya mengambil materi ini? Karena materi ini itu materi yang sangat penting. Karena pada masa Abbasiyah, dunia Islam mengalami masa keemasan atau masa kejayaan, di mana ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dan lembaga pendidikan seperti madrasah serta perpustakaan itu sudah mulai didirikan. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini menjadi fondasi bagi banyak kemajuan ilmu yang kita kenal hingga sekarang. Baiklah, ini adalah 4 poin yang akan kita bahas mengenai perkembangan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Poin yang pertama tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Bagaimana sih sejarahnya berdirinya dinasti Abbasiyah itu? Kemudian poin yang kedua, lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Apa saja lembaga-lembaganya yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah ini? Kemudian poin yang ketiga, apa saja ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah? Dan poin yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Kita memasuki pada pembahasan yang pertama, yakni sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Awal berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal oleh penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Nah, sistem internal ini yang sudah goyah, yang sudah tidak sebagaimana semestinya, yakni ada monarki turun-temurun, yaitu khalifah itu diturunkan ke keturunannya, bukan melalui musyawarah dengan masyarakat. Ada juga diskriminasi kaum mawali, kaum non-Arab itu sudah diperlakukan tidak adil. Kemudian, sebelum berdirinya Daulah Bani Abbasiyah, ada tiga tempat yang menjadi pusat kegiatan oleh kelompok Bani Abbas, yakni pertama Humaimah, kedua Kufah, dan ketiga Khurasan. Yang pertama Humaimah itu terletak berdekatan dengan Damsyik atau Damaskus. Yang kedua Kufah itu kota yang penduduknya itu menganut aliran Syiah. Jadi di Kufah itu penduduknya itu menganut aliran Syiah, pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, aliran Syiah ini mereka itu bermusuhan secara terang-terangan dengan golongan Bani Umayyah. Yang ketiga, Khurasan.
Khorasan itu kota yang penduduknya itu mendukung Bani Hashim. Khorasan itu warganya pemberani, terus fisiknya itu kuat, postur tubuhnya itu tegap tinggi. Dari sinilah nanti muncul yang namanya Abu Muslim Al-Khurasani, tokoh penting dalam revolusi Abbasiyah. Jadi dari sini itu terbentuklah gerakan revolusi, gerakan yang menentang dominasi politik Bani Umayyah yang dianggap kurang adil terhadap kaum Mawali tadi, kaum non-Arab. Terus akhirnya pada tahun 750 Masehi, pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani berhasil mengalahkan pasukan Bani Umayyah. Kemudian dinasti ini dinamakan dengan Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, pamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Pendiri dan khalifah pertama bernama Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dinasti ini berdiri pada tahun 750 Masehi. Pusat pemerintahan awal itu berada di Kufah, tapi kemudian dipindah ke Baghdad pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur itu khalifah yang kedua. Jadi Khalifah Al-Mansur itu khalifah yang kedua. Setelah berdiri pada tahun 750 Masehi, dinasti Abbasiyah dipimpin oleh banyak khalifah yang berperan penting dalam perjalanan sejarah Islam. Selama kurang lebih dari 800 tahun, ada 37 khalifah yang memimpin. Yang beberapa di antaranya sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan, politik, dan budaya. Nah, ini adalah 4 pemimpin dari dinasti Abbasiyah. Pemimpin yang pertama bernama Abu Abbas As-Soffah, pemimpin dari mulai berdirinya dinasti Abbasiyah, yakni tahun 750 sampai tahun 754 Masehi. Ini adalah pendiri sekaligus khalifah pertama. Disebut As-Soffah atau penumpah darah karena keras terhadap sisa-sisa Umayyah. Khalifah yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur, memimpin dari tahun 754 sampai 775 Masehi. Khalifah yang kedua ini mendirikan kota Baghdad pada tahun 762 Masehi sebagai ibu kota baru dan pusat peradaban. Khalifah yang ketiga, ini adalah masa jaya-jayanya. Khalifah yang ketiga yakni Khalifah Harun Ar-Rasyid, memimpin dari tahun 786 sampai tahun 809 Masehi. Masa pemerintahannya ini dikenal sebagai puncak kejayaan Abbasiyah. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan. Khalifah yang keempat, Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini anak dari Khalifah Harun Ar-Rasyid, memimpin mulai tahun 813 sampai 833 Masehi. Mendirikan Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan sebagai pusat penerjemah. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yakni lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Pertama, Kutab. Kutab ialah suatu lembaga pembelajaran dasar. Kutab berfungsi sebagai pondasi pendidikan sebelum melanjutkan ke halaqah di masjid. Kutab juga bisa diakses oleh masyarakat luas, termasuk dari golongan non-elit. Jadi di kutab itu bisa diakses oleh masyarakat luas.
Tidak hanya pejabat saja yang bisa belajar di UTAP, tapi dari masyarakat-masyarakat yang non-elit juga bisa belajar di UTAP ini. Yang kedua, masjid. Pada masa Abbasiyah, masjid tidak hanya digunakan untuk sholat, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, diskusi ilmiah, dan kegiatan sosial. Di dalamnya dilaksanakan halaqah ilmu hingga kajian filsafat dan sains. Masjid menjadi tempat lanjutan dari kutab. Jadi kalau di kutab itu mempelajari dasar-dasar dari pendidikan. Nah, di masjid itu lanjutan dari pendidikan yang sudah diajarkan di kutab. Kemudian yang ketiga, pendidikan istana. Munculnya kurhur itu pendidikan di istana itu buat anak-anak pejabat. Berlandaskan pada pemikiran kalau pendidikan itu wajib untuk mempersiapkan anak didik supaya sanggup melakukan tugas-tugasnya nanti saat mereka sudah dewasa. Yang keempat adalah rumah ulama. Meskipun termasuk kategori lembaga pendidikan yang bersifat informal, rumah ulama di era dinasti Abbasiyah telah menjadi tempat belajar bagi para murid yang ingin belajar ilmu pengetahuan. Seperti rumahnya Ibnu Sina, itu digunakan belajar medis. Yang kelima adalah madrasah. Madrasah merupakan hasil dari perubahan bentuk masjid, kemudian diubah menjadi madrasah. Maksudnya fungsi masjid yang untuk halaqah-halaqah itu, itu dijadikan madrasah. Madrasah banyak bermunculan secara masif di masa dinasti Abbasiyah, karena memang kondisi sosial politik, ekonomi, dan perhatian dari para khalifah yang besar, sehingga lembaga pendidikan ini dapat tumbuh dengan pesat. Madrasah yang pertama kali berdiri di dunia Islam sebagai lembaga pendidikan yang bentuk dan sistemnya itu seperti sekolah-sekolah sekarang adalah Madrasah Nidhamiyah. Madrasah Nidhamiyah ini didirikan oleh Wazir Nizamul Mulk. Kemudian kita memasuki pada pembahasan yang ketiga, yakni ilmu-ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada ilmu fikih. Tokohnya ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini adalah imam-imam yang memunculkan madhab dalam fikih. Kemudian kedua, ilmu hadis. Tokohnya ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasai. Ini menjadi 6 imam perawi hadis yang sangat terkenal. Yang ketiga ada ilmu tasawuf. Tokohnya ada Imam Junaid al-Baghdadi. Yang keempat ada ilmu tafsir. Tokohnya Imam At-Tabari, Imam Al-Maturidi, dan Imam Ibnu Katsir. Yang kelima itu ilmu bahasa dan sastra. Tokohnya adalah Abu Nawas, Ibnu Muqaffa, dan Ibnu Qutaidah. Nah, Abu Nawas ini atau bisa juga disebut dengan Abu Nuwas. Abu Nuwas itu terkenal dengan cerita-ceritanya yang lucu. Contohnya ada cerita Abu Nawas memenjarakan angin, itu kan cerita yang lucu. Kemudian dia itu punya satu karya syair yang sangat menyentuh hati. Syair yang sangat bagus. Yang sekarang itu digunakan untuk pujian-pujian di mushola. Syairnya ini. Ilahilas tulil firdaus
Ilahi, lastu lil firdausi ahla. Ya Tuhan, ya Rob, saya itu bukan penghuni surga. Wala aqwa ala narir jahim. Wala aqwa ala naril jahimi. Dan saya juga tidak kuat di neraka. Jadi itu saya bukan penghuni surga, saya juga tidak kuat di neraka. Ini adalah syair yang sangat bagus, syair untuk merayu Tuhan. Yang keenam adalah ilmu kalam, tokohnya Abu Zai, Wasil bin Ato, Abu Hasan al-Asy'ari. Yang ketujuh ada ilmu filsafat, tokohnya Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Yang kedelapan ada ilmu kedokteran, tokohnya ada Ar-Razi, ada Ibnu Sina. Yang kesembilan ilmu kimia, tokohnya Al-Biruni, Nasiruddin Tusi, Musa Ibrahim Al-Farizi. Yang kesepuluh ilmu matematika, tokohnya ada Al-Khawarizmi, Abul Wafa, dan Abdul Kamil. Kemudian kita memasuki pembahasan yang keempat, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Pertama ada faktor politik. 1. Pindahnya ibu kota negara dari Syam ke Irak dan Baghdad sebagai ibu kotanya. Yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan dan istana. Ketiga, diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi. Faktor yang kedua yakni faktor sosiografi. 1. Meningkatnya kemakmuran umat Islam pada waktu itu. 2. Luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Persia dan Romawi yang masuk Islam kemudian menjadi Muslim yang taat. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah dinasti Abbasiyah merupakan salah satu masa kejayaan dalam sejarah peradaban Islam. Berdirinya dinasti ini tidak terlepas dari kelemahan internal dinasti Umayyah dan kuatnya dukungan masyarakat, terutama Syiah dan kaum Mawali. Setelah berkuasa, dinasti Abbasiyah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, khususnya di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Perkembangan lembaga pendidikan pada masa ini sangat pesat, mulai dari kutab, masjid, rumah ulama, pendidikan istana, hingga madrasah yang puncaknya ditandai dengan berdirinya Madrasah Nizamiyah. Selain itu, muncul berbagai lembaga penerjemahan, seperti Baitul Hikmah yang menjadi pusat ilmu dan intelektual. Ilmu pengetahuan berkembang dalam hampir seluruh bidang, fikih, hadis, tafsir, bahasa, sastra, kalam, filsafat, kedokteran, kimia, astronomi, matematika, fisika, dan falak. Hal ini didukung oleh faktor politik, kebijakan para khalifah, pengangkatan ilmuwan, pusat pemerintahan strategis, dan faktor sosial, yakni kemakmuran, luasnya wilayah Islam, serta kecintaan para khalifah terhadap ilmu. Keseluruhan faktor ini menjadikan dinasti Abbasiyah sebagai era kejayaan intelektual Islam yang menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia modern. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.